Tahukah kamu hal yang paling mahal dan berharga dalam hidup ini? Mungkin kamu berpikir tentang perhiasan mewah, rumah, atau mobil mewah. Namun, waktu adalah hal paling berharga di dunia ini. Waktu tidak akan pernah kembali lagi. Waktu akan terus berjalan dan tidak akan pernah menunggu. Kita tidak dapat memutar kembali waktu yang telah berlalu. Yang tersisa hanyalah kenangan atau penyesalan atas waktu yang telah kita lalui. Kita semua diberikan waktu yang sama dalam kehidupan. Jika kita sadari, hidup di dunia ini amatlah singkat. Usia rata-rata manusia adalah 71 tahun. Jika rata-rata waktu tidur manusia adalah 7 jam per hari, dalam 1 tahun, manusia butuh waktu tidur 106 hari. Jika dikalikan umur manusia 71 tahun, maka didapat 7.526 hari atau 20,6 tahun. Jadi, selama kita hidup, waktu rata-rata untuk tidur yang kita gunakan adalah 20,6 tahun. Jika dipotong lagi waktu bekerja, rata-rata waktu bekerja sehari adalah 8 jam. Maka, jika umur manusia 71 tahun, akan didapatkan 23,5 tahun waktu yang digunakan untuk bekerja. Dari umur 71 tahun tersebut, setelah dipotong waktu tidur dan bekerja, tersisa 27 tahun. Jika dipotong lagi 15 tahun masa kanak-kanak sampai remaja, di mana kita benar-benar mampu dalam mengambil keputusan, maka hanya tersisa waktu 12 tahun dari 71 tahun kita hidup. Belum lagi waktu yang kita gunakan untuk bersosial media, nonton, dan lain sebagainya. Walaupun ini hanya merupakan gambaran ilustrasi perhitungan secara umum, setidaknya hal ini dapat sebagai pengingat betapa singkatnya kita hidup di dunia ini. Kita harus benar-benar memanfaatkan waktu hidup yang singkat ini dengan sebaik-baiknya. Seperti apa kelak kita akan dikenang ketika orang lain menyebut nama kita? Apakah mereka membicarakan kebaikan-kebaikan kita, atau malah sebaliknya, hanya keburukan kita yang mampu orang lain ingat? Bruniwer, mantan penyanyi yang kemudian menghabiskan sisa waktunya menjadi seorang perawat di salah satu rumah sakit di Australia, menulis sebuah buku yang berjudul The Top 5 Regrets of Dying pada tahun 2009. Bruniwer menghabiskan waktu berminggu-minggu mendekatkan diri dengan berkomunikasi kepada pasien yang berusia senja dan hampir tidak memiliki harapan hidup lagi. Saat berkomunikasi dengan pasiennya, Bruniwer bertanya pada mereka, selama mereka hidup, penyesalan apa yang mereka rasakan paling besar? Dan jika saja waktu bisa diputar kembali, apa yang akan mereka lakukan? Terdapat beragam jawaban dari setiap pasien yang ditemuinya atas pertanyaan yang diberikan tersebut. Namun, terdapat 5 penyesalan terbesar yang paling banyak diungkapkan oleh para pasiennya menjelang akhir hayat mereka. Penyesalan yang paling banyak diungkapkan nomor 1 ialah menyesal karena tidak menjadi diri sendiri. Salah satu penyesalan paling banyak diungkapkan dari pasien yang dirawat oleh Bruniwer, mereka berharap mempunyai keberanian untuk hidup jujur terhadap diri sendiri dan bukan hidup atas ekspektasi atau kehendak orang lain. Mereka cenderung mengikuti pendapat atau kemauan dari orang terdekat, keluarga, ataupun teman yang menuntut sesuatu untuk memilih apa yang menurut mereka baik. Sementara, baik menurut pandangan orang lain belum tentu baik juga untuk kita. Pertimbangkan saja pendapat mereka, namun keputusan akhir tetap ada pada dirimu. Karena kamulah sejatinya yang menjalani kehidupan. Akan lebih baik jika kamu mampu membuat orang lain bisa menerima atau meyakinkan keputusan yang telah kamu buat. Tidak menjadi diri sendiri adalah penyesalan paling umum dari semua pasien yang Bruniwer temui. Seseorang baru menyadari bahwa hidup mereka mengikuti siklus hidup orang lain justru di penghujung akhir hayat hidupnya. Apapun pilihan hidupmu saat ini, semuanya akan memiliki konsekuensi kelak, baik ataupun buruk. Yang terpenting, pilihanmu adalah pilihan sadar atas kehendak dan kemerdekaanmu dalam memutuskan sesuatu.
Penyesalan yang paling banyak diungkapkan selanjutnya adalah tidak meluangkan cukup waktu bersama orang-orang tersayang. Fokus dalam bekerja maupun berusaha merupakan hal wajar dan seharusnya. Namun, jangan sampai Anda kehilangan waktu kepada orang tersayang di sekitar Anda. Karena bagaimanapun juga, keluarga lebih berharga dari segalanya. Mengabaikan hubungan keluarga atau asmara untuk pekerjaan praktis pada akhirnya membuat kita melewatkan banyak hal berharga dalam hidup. Terdapat banyak anjuran yang menyuruh kita untuk menjadi sukses dalam karir maupun usaha dengan cara bekerja lebih keras. Namun ingatlah bahwa kerja keras juga tidak harus sampai melewatkan banyak hal. Berapa banyak orang tua yang melewatkan masa kecil sang anak karena terlalu sibuk mencari nafkah di saat masa kanak-kanak yang sangat memerlukan kasih sayang dan bimbingan serta perhatian tumbuh kembang dari orang tua. Sampai kita tersadar telah melewatkan banyak momen sang anak yang tidak akan mungkin bisa kembali lagi. Atau sebagai anak yang terlalu sibuk hingga melewatkan perhatiannya kepada orang tua yang butuh perhatian di usia senjanya. Betapa banyak para anak yang terlalu sibuk hingga lupa ada orang tua yang telah lama merindukan sang anak dan baru tersadar ketika mendengar kabar kepergian orang tua untuk selamanya. Tujuan bekerja keras pada umumnya untuk membahagiakan orang-orang tersayang, namun kehadiran fisik kita adalah lebih utama dibandingkan materi. Ketika bekerja terlalu keras, ada banyak hal berharga yang akan terlewatkan dalam hidup. Dan hal yang paling berharga yang kita lewatkan dan tidak akan pernah kembali lagi adalah waktu. Uang atau harta benda yang kita berikan pada orang yang kita sayangi mungkin bisa didapatkan dari orang lain, tetapi waktu kita tidak akan pernah bisa digantikan oleh siapapun. Seimbanglah dalam menjalani kehidupan ini dengan melakukan segala hal sesuai porsinya, sebelum Anda menyadari bahwa semuanya telah berubah, atau bahkan Anda baru menyadarinya ketika sesuatu itu telah hilang dan tidak akan mungkin pernah kembali. Banyak pasien yang ditemui oleh Bruniware mengungkapkan mereka kesepian karena tidak memiliki teman di hari tuanya. Di saat muda, mereka terlalu sibuk dan tidak menjalin hubungan yang baik dengan teman-teman. Penyesalan ini juga banyak diungkapkan setelah mereka menyadari bahwa tidak ada satu teman pun atau sedikit sekali yang peduli kepada mereka ketika mereka sedang di rumah sakit. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Katrina Johnson, mahasiswa doktoral di Universitas Oxford, dalam makalah yang diterbitkan oleh jurnal Scientific Report mengatakan, jika kuantitas dan kualitas hubungan sosial kita akan mempengaruhi kesehatan fisik dan mental. Pada akhirnya, hubungan sosial kita bahkan dapat menjadi salah satu faktor penentu berapa lama kita akan hidup. Ini berkaitan dengan endorfin, zat kimia di otak yang berperan untuk memicu perasaan bahagia, sekaligus berfungsi sebagai obat penghilang rasa sakit alami. Interaksi positif dengan sahabat dapat meningkatkan aktivitas endorfin dalam tubuh. Interaksi sosial mampu memicu emosi positif. Saat itulah endorfin mengikat reseptor di otak. Inilah yang memberikan kita faktor feel good saat melihat teman-teman kita. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa orang yang memiliki tingkat stres tinggi cenderung memiliki jaringan sosial yang terbatas. Jangan biarkan kesepian menemanimu kelak. Pastikan kamu selalu menjaga hubungan baik dengan teman-temanmu mulai dari saat ini. Tanyakan kabar mereka, ajak mereka bertemu, jika perlu berikan hadiah-hadiah kecil, buatlah mereka bahagia. Maka kebahagiaan pun akan datang menghampirimu. Terkadang, untuk menyampaikan perasaan yang sebenarnya memang tidaklah mudah. Ketakutan untuk tidak dimengerti membuat seseorang lebih memilih untuk menyembunyikan perasaan yang sebenarnya. Jangan biarkan perasaan yang terpendam dalam dirimu, apakah itu perasaan suka maupun tidak suka, dan jangan tunggu sampai kesempatan itu menghilang. Orang yang memiliki sifat nggak enakan atau bisa disebut juga dengan people pleaser, pada dasarnya adalah orang yang baik, karena mereka cenderung lebih memikirkan orang lain daripada dirinya sendiri. Namun, jika diteruskan, akan mengganggu kesehatan mental serta kehidupanmu.
Efek mental seperti sering merasa bersalah walaupun kamu dalam posisi benar, sering berpura-pura bahagia, tidak memprioritaskan diri, susah berkata tidak, dan terlalu menuruti kata orang lain, membuat kamu selalu hidup dalam kepalsuan. Mulai saat ini, cobalah berani mengungkapkan apa yang ada dalam hatimu kepada orang lain.